Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Taqi Usmani dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Tafsir Maqasidi yang berjudul Karakteristik Paradigma Tafsir Kontemporer. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perkembangan tafsir kontemporer tidak dapat begitu saja dilepaskan dengan perkembangan tafsir di masa modern. Paling tidak, gagasan-gagasan yang berkembang pada masa kontemporer ini sudah bermula sejak zaman modern, yakni pada masa Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang sangat kritis melihat produk-produk penafsiran Al-Quran. Nah, karakteristik paradigma tafsir kontemporer setidaknya ada 4 yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama adalah memosisikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Upaya untuk memosisikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk ini berawal dari kegelisahan seorang Muhammad Abduh terhadap produk penafsiran Al-Quran di masa lalu. Menurutnya, kitab tafsir yang berkembang pada masa-masa sebelumnya umumnya telah kehilangan fungsinya sebagai kitab petunjuk bagi umat manusia. Muhammad Abduh menilai bahwasannya kitab-kitab tafsir pada masa lalu tidak lebih dari sekadar pemaparan atas berbagai pendapat para ulama yang saling berbeda, dan pada akhirnya menjauhkan dari tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hudan lil alamin. Karakteristik yang kedua adalah bernuansa hermeneutika. Bernuansa hermeneutika. Jika di era klasik lebih menekankan pada praktik eksegetik yang cenderung linear atau dalam menafsirkan Al-Quran serta menjadikan kitab suci tersebut sebagai subjek, maka tidak demikian hanya pada era modern dan kontemporer. Paradigma tafsir kontemporer cenderung bernuansa hermeneutika dan lebih menekankan pada aspek epistemologis dan metodologis. Kajian seperti ini diharapkan dapat menghasilkan pembacaan yang produktif, al-qiraah al-muntijah atas Al-Quran, dan bukannya pembacaan al-qiraah at-tikrariyah atau pembacaan al-qiraah al-mughridah. Meski demikian, metode hermeneutika yang dikembangkan oleh para mufassir kontemporer sebenarnya tidaklah tunggal, melainkan beragam. Keberagaman ini muncul bukan hanya karena semakin terbukanya umat Islam terhadap gagasan-gagasan yang berasal dari luar, melainkan juga karena adanya dinamika dan kesadaran pada mereka akan kekurangan metode dan pendekatan yang ada selama ini. Yang ketiga, karakteristik yang lainnya adalah kontekstual dan berorientasi pada spirit Al-Quran. Salah satu karakteristik tafsir bagian yang ketiga adalah kontekstual dan berorientasi pada spirit Al-Quran. Salah satu karakteristik Al-Quran di era kontemporer adalah yang sifatnya kontekstual dan berorientasi pada semangat Al-Quran. Hal itu dilakukan dengan cara mengembangkan dan bahkan tidak segan-segan menghilangkan metode tafsir klasik. Jika metode penafsiran Al-Quran yang dulu adalah memakai metode analisis yang bersifat atomistik dan parsial, maka tidak dengan
tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer kebanyakan menggunakan metode tematik atau maudhu'i. Tidak hanya itu, mereka juga menggunakan pendekatan interdisipliner dengan memanfaatkan perangkat keilmuan modern seperti filsafat, bahasa, sains, dan lain-lain. Salah satu diktum yang selalu menjadi jargon para mufassir kontemporer berbunyi, Al-Quran itu abadi, namun penyajiannya selalu kontekstual, sehingga meskipun ia turun di Arab dan menggunakan bahasa Arab, tetapi ia berlaku universal, melampaui waktu dan tempat yang dialami manusia. Sebagai contoh, jika dahulu di dalam ilmu tafsir atau ushul fiqh terdapat dua kaidah yang dipertentangkan, di mana sebagian mufassir berpegang pada kaidah al-ibrah bil umumi al-lafzi la bil khususi as-sabab, sedangkan mufassir pada masa kontemporer muncul kaidah al-ibrah bil maqasid syariah. Teori yang disebut terakhir ini coba mencari sintesa kreatif dari dua kaidah yang saling bertentangan itu. Menurut kaidah terakhir ini seharusnya menjadi pegangan untuk mengambil kesimpulan hukum adalah apa yang menjadi tujuan syariat, yakni spirit atau ide dasar dari teks-teks Al-Quran yang oleh Fazlur Rahman disebut dengan istilah ideal moral. Beberapa mufassir kontemporer menegaskan bahwa nilai universal yang dimaksud adalah nilai kebebasan, al-huriyah, kemanusiaan, humanistik, keadilan, al-adalah, dan kesetaraan, al-musawah. Nilai-nilai yang ingin ditekankan oleh Al-Quran melalui berbagai ayatnya. Jika ayat-ayat Al-Quran itu dipahami secara literal, parsial, dan sepotong-sepotong, tentu saja nilai-nilai universal ini mustahil bisa ditemukan, dan dimensi humanistik Al-Quran pun menjadi terabaikan. Karakteristik yang keempat dalam tafsir kontemporer adalah ilmiah, kritis, dan non-sektarian. Dikatakan ilmiah karena produk tafsirnya dapat diuji kebenarannya berdasarkan konsistensi metodologi yang dipakai mufassir dan siap menerima kritik dari komunitas mahasiswa ataupun akademisi. Dikatakan kritis dan non-sektarian karena umumnya para mufassir kontemporer tidak terjebak pada kungkungan mazhab. Mereka justru mencoba bersikap kritis terhadap pendapat-pendapat para ulama klasik maupun kontemporer yang dianggap sudah tidak kompatibel ataupun tidak selaras dengan era sekarang. Inilah salah satu implikasi dari digunakannya metode hermeneutika dalam memahami teks Al-Quran maupun teks-teks lainnya. Jadi itulah kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah paradigma tafsir kontemporer dapat diartikan sebagai sebuah model atau cara pandang totalitas, premis dan metodologi yang dipergunakan dalam penafsiran Al-Quran di era kekinian. Ada 4 yang menonjol dalam paradigma tafsir kontemporer. Yang pertama tadi adalah memosisikan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua adalah bernuansa hermeneutika atau hermeneutis. Yang ketiga adalah kontekstual dan berorientasi pada spirit Al-Quran. Yang keempat ada ilmiah, kritis, dan non-sektarian. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dalam pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.